Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi pengisian SPT. Saya akan ambil contoh pengisian SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S. Ya. Di situs kuliah sudah saya upload soal, kemudian lampiran-lampiran terkait soalnya, dan juga formulir SPT 1770S. Mohon diunduh dan mari kita isi bersama-sama, gitu ya. Sambil mengunduh, silahkan sambil saya jelaskan begitu. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang jumlah penghasilan brutonya lebih dari 60 juta rupiah per tahun. Nah, penghasilan bruto yang dimaksud ya meliputi seluruh penghasilan selain penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebasnya. Nah, penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja, ya. Ya, jadi menggunakan formulir ini bisa satu atau lebih dari pemberi kerja, yang jelas lebih dari 60 juta. Saya harapkan ini bermanfaat untuk kalian isi nanti saat sudah bekerja nanti, begitu. Kemudian dan mohon diikuti langkah-langkahnya. Walaupun sudah ada metode elektronik, begitu ya, manualnya lebih baik tahu dulu, kemudian baru secara elektroniknya bisa menyusul, begitu ya. Nah, wajib pajak tentu menerima penghasilan lain ya di dalam negeri, di luar usahanya misalnya gitu ya. Kemudian bisa dari pekerjaan baik final maupun tidak final. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa SPT induk ini namanya SPT induk gitu ya. Di halaman pertama ini, induk SPT 1770S. Kemudian ada lampiran 1, ini lampiran 1 yang berisi penghasilan neto dalam negeri, ini ya, bagian A. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, nanti bagian B apa saja, ini jumlah, ini catatannya begitu ya. Kemudian bagian C daftar pemotong pemungut PPh atau oleh pihak lain dan yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau ada bukti potong di sini. Nah, lampiran kedua ini berisi tentang penghasilan yang dikenakan PPh final atau tidak final bagian A. Ada aset, daftar harta akhir tahun, nanti diberi. Di soal juga ada contohnya. Kemudian ada kewajiban atau utang pada akhir tahun, serta daftar susunan anggota keluarga yang resmi gitu ya, sesuai KK kartu keluarga. Nah, kemudian di lampiran berikutnya ada jika memilih pisah harta atau memilih terpisah, mengisi kolom tersendiri. Nah, namun soal saya adalah nanti kasusnya kepala keluarga gitu ya. Apa itu PHMT dan KK nanti akan dijelaskan di berikutnya. Pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Soal terdiri dari, saya bagi dua saja. Soal terdiri dari ini Rizky Yogananta, ya. Silakan dibaca.
mengisi SPT tahun ini, penghasilan tahun 2016. Ada penghasilannya, kalian bisa lihat. Yang penghasilan yang pertama berupa gaji. Ada di lampiran PDF halaman 1. Kalian bisa lihat ini PDF halaman 1 ya, lampirannya ada. Berasal dipotong oleh, terpotong ya ini oleh perusahaannya dia gitu ya. Oleh Hakim Perdana, PT Hakim Perdana. Kemudian mengikuti penghargaan, mendapat penghasilan berupa penghargaan ada di lampiran 2. Ini lampiran 2, 5 juta gitu ya. Kemudian memperoleh dividen ada di lampiran halaman 3. Bunga simpanan koperasi ada di lampiran halaman 4, royalti halaman 5, begitu seterusnya, ada beasiswa, ada harta dan kewajiban, ada harta dan utang, silakan nanti dibaca. Kemudian lain-lainnya punya istri, 1 anak kandung. Ya, jadi kawin, anak kandung dan istrinya ibu rumah tangga. Ya. Oke, pertama-tama kita isi dulu formulir Excel-nya ini gitu ya. Di lampiran 2. Lampiran 2 isinya apa? Isinya penghasilan yang dikenakan PPh final atau tidak final. Harta pada akhir tahun, utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini untuk menghemat waktu, saya sudah masukkan NPWP-nya terlebih dahulu. NPWP-nya ada di soal. Yang namanya NPWP perlu kalian ingat terdiri dari 15 digit, gitu ya. Nah, 9 digit pertama ini disusun acak ya. Ya, 3 digit 2 terakhir ini apa, KPP-nya mana ya. Nah, kemudian sebelumnya kita isi dulu tahun pajaknya berapa ya. Tahun pajaknya ternyata 2016 ya, tulis 2016. Ini sama rupanya ya. Ini kalian bisa unduh saja di googling saja, banyak ya ini ya. Formulir seperti ini sesuai aturan Undang-Undang tahun 2015 kalau nggak salah ya formulirnya. Nah, tulis NPWP-nya. Jadi ditulis nama wajib pajaknya, namun kalau menggunakan e-filing ya tidak perlu gitu ya. Kalau masih manual, lapor ke kantor, mengirim ke kantor pos ya, isi data diri seperti ini gitu ya. Kemudian di lampiran 1 juga sama. Ini harusnya bisa di-copy. Di lampiran 1 juga kita harus mengisi data diri seperti ini diisi tahun 2016. Kemudian di halaman induk SPT kita isi juga NPWP dan nama wajib pajaknya tentunya. Nah, sebelum lanjut ke mengisi lampiran 2 bagian A, saya potong dulu videonya, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.